Yang sudah dipasang Yang sudah itu. dipasang itu kita turunkan gitu Iya. nah kan. Itu Nah, kita gimana edukasi. kalau misalkan pemilik warungnya marah? Nah, ngapenga kan? Ika di warungku, ku kak dinjo sepadu kak. Itu gimana Pak Epi? Mungkin ada trik khusus mungkin. Kemudian di masyarakat kita ini Mm-mm. sering ada opini Mm-mm. merokok tidak merokok masih tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Sehat? Jumpa lagi kita di podcast Dinkes Muba. Bersama saya, Mona Serti Agusti, selaku host yang akan menemani Sobat Sehat semua pada podcast kita kali ini. Nah Sobat Sehat, podcast kita kali ini kita akan membahas tentang kawasan tanpa rokok. Memang sepertinya terdengar sudah biasa dan sudah diterapkan di semua instansi ataupun tempat-tempat umum terkait dengan kawasan tanpa rokok ini. Namun Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas jauh lebih dalam bagaimana tantangan untuk menerapkan kawasan tanpa rokok itu sendiri di setiap instansi-instansi, kemudian apa saja sih tantangannya terkait rokok di zaman sekarang ini. Nah, untuk kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sudah sangat menguasai di bidangnya dan juga sudah sangat berpengalaman tentang kawasan tanpa rokok ini, begitu juga tentang rokok, kemudian apa saja jenis-jenisnya. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada kali ini. Apa kabarnya nih Pak Epi SKM MSI? Alhamdulillah sehat Bu Mona. Alhamdulillah Pak Epi, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi terkait kawasan tanpa rokok, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu nih Pak Epi. Oke, terima kasih. Saya EPSKM MSI sebagai Ketua Tim Penyakit Tidak Menular di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, Bu Mona. Oke, terima kasih Pak Epi. Oke Pak Epi, terkait dengan kawasan tanpa rokok nih Pak Epi. Pak Epi kan sudah lama ya, sudah menggeluti tentang kawasan tanpa rokok di dalam substansi penyakit tidak menular ya Pak Epi. Apa sih Pak Epi untuk terkait kawasan tanpa rokok ini? Apakah di Kabupaten Musi Banyuasin ini semua instansi sudah menerapkan apa itu kawasan tanpa rokok di Kabupaten Musi Banyuasin kita ini Pak Epi? Di Kabupaten Musi Banyuasin semenjak Perda kita bentuk di tahun 2016, kita secara masif melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama untuk pegawai pegawai ASN ya Pak ya di Kabupaten kita maupun ini. non-ASN untuk tidak merokok di area yang telah ditetapkan di Perda nomor 11 tahun 2016. Jadi untuk daerah perkantoran atau tempat kerja itu wajib untuk menyiapkan smoking area. Oke. Nah dari perda tersebut ada beberapa tempat yang tidak boleh untuk menyiapkan smoking area. Oh ada nih, bukan berarti seluruh tempat itu diperbolehkan. Betul. Jadi seperti contohnya fasilitas kesehatan. Oh iya. Puskesmas, rumah sakit, klinik itu tidak diperbolehkan untuk menyiapkan smoking area. Jadi memang benar-benar clear di area tersebut dilarang untuk merokok. Oh. Jadi Pak Epi, seluruh tempat-tempat itu memang diwajibkan menerapkan kawasan tanpa rokok, tapi diperbolehkan juga ada smoking areanya gitu ya Pak? Betul. Kecuali tadi di tempat pelayanan kesehatan tadi. Di pelayanan kesehatan, kemudian fasilitas pendidikan itu seperti sekolah, kemudian tempat bermain anak, itu tidak boleh untuk menyiapkan smoking area. Jadi kalau di fasilitas perkantoran itu wajib, baik itu punya Pemda ataupun punya swasta seperti di perusahaan itu wajib untuk menyiapkan smoking area. Jadi fungsinya dari smoking area ini yang pertama itu untuk menurunkan angka prevalensi perokok. Oke, karena memang terutama susah perokok ya, Pak, itu ya? pemula. Ini Bu Mona. Kemudian yang kedua untuk menjaga kualitas udara, terutama di dalam ruangan itu
udaranya bersih. Jadi bebas dari asap rokok. Iya. Artinya tidak ada asap rokok. Bukannya bebas berkeliaran asap rokok. Iya. Maksudnya kawasan Iya. kawasan tanpa rokok itu. Terus Tadi sudah yang kedua. Apakah ada yang ketiga gitu? dan yang ketiga, yang pastinya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa lingkungan yang sehat itu harus bebas dari asap rokok. Iya, Jadi betul. kita harus mengedukasi ke masyarakat, terutama itu pegawai. Karena untuk mengedukasi, yang pertama kali yang kita lakukan itu ke Pegawai. pegawai. Karena dia menjadi role model ya, Nah, Pak ya. betul. Oke, betul Jadi sekali. harapan kita ke depan KTR ini memang benar-benar diterapkan di Kabupaten Musi Banyuasin. Karena di tahun 2024 kita sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian sudah. Kesehatan bahwa kita sudah mengimplementasikan penerapan Perda KTR ini secara masif. Jadi kita dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Wow. Kemudian kita dapat juga penghargaan dari Adinkes. Adinkes jadi- ini jadi asosiasi double ya, Pak, penghargaan? Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu. Itu di tahun 2024 ya, Pak ya? Betul. Oh, tahun 2024. Berarti Kabupaten Musi Banyuasin sudah mendapatkan dua penghargaan di tahun 2024 terkait dengan kawasan tanpa rokok. Berarti itu sudah menunjukkan komitmen nyata ya, Pak ya, untuk Kabupaten Musi Banyuasin terkait larangan merokok di area umum gitu ya, Pak ya? Betul. Nah, jadi penghargaan ini merupakan titik awal. Titik awal kita harus berkomitmen untuk selalu menerapkan perda tentang kawasan asap rokok. Memang untuk penerapan perda ini kan sangat sulit, Iya, Pak. Bu Mona. Sulitnya masih banyak masyarakat ataupun pegawai yang masih merokok Di area perkantorannya. Iya, di area perkantoran. Seharusnya kita kan harus menyiapkan smoking area. Iya. Nah, kita tidak melarang masyarakat atau pegawai untuk merokok, tapi harus merokok di Di area smoking yang sudah area disiapkan. ya betul, yang sudah disiapkan. Ini nah Pak, terkait dengan perda yang tadi Bapak bilang itu perdanya itu sudah ada sejak tahun 2016 ya Pak. Berarti kalau kita hitung sampai sekarang itu sudah 10 tahun perda itu berada di Kabupaten Musi Banyuasin berarti kan Pak. Nah, apakah perda yang sudah ada itu sudah diterapkan tuh Pak di Kabupaten Musi Banyuasin? Karena pasti yang namanya perda itu kan sebuah aturan yang melarang kalau misalkan nih ada oknum yang merokok di area kawasan tanpa rokok tadi, berarti dia kena pelanggaran dong Pak. Nah, apakah itu sudah diterapkan di Kabupaten Musi Banyuasin kita ini? Apakah hanya sebuah perda saja yang sebuah aturan yang tertulis saja, tapi untuk penerapannya nih belum benar-benar maksimal dilaksanakan gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Untuk penerapan perda di Kabupaten Musi Banyuasin, memang pada saat ini belum dilakukan tipiring, tindakan pidana ringan. Hanya untuk melakukan edukasi dan implementasi tentang penerapan kawasan tanpa rokok. Kemudian kalau ada dari masyarakat ataupun pegawai itu masih melakukan pelanggaran merokok di dalam area, ruangan atau di sekitar apa tuh? Kawasan perkantoran gitu. Kawasan perkantoran. Jadi kita hanya mengingatkan secara lisan. Sebatas nah, kemudian kalau memang masih terus mereka merokok di area yang dilarang, artinya kita harus membuat peringatan secara tertulis. Memang belum, berdasarkan perda kan ada gitu ada denda. tahapan gitu. Oh, ada dendanya. Ya, ada denda. Jika pertama kali dilakukan peringatan secara lisan, kemudian secara tertulis masih juga, nah kita melakukan denda. Dendanya sekitar 50 sampai 1 juta. 50.000 sampai dengan 1 juta. Tapi untuk tepiring ini memang belum berjalan itu, Bu Mona. Jadi kita bekerja agak sama berat dengan ya Pak. Kalau Jadi terkait dengan dana agak berat.
Jadi untuk T-Piring, kemudian implementasi KTR, ini kita berkolaborasi dengan Satpol PP karena mereka Oke. sebagai leading sektor untuk penegakan perda. Salah Oh, satunya tadi gitu. perda tentang KTR. Mm-mm. Jadi kita untuk melakukan kegiatan selalu berkolaborasi dengan Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin. Oke. Terkait dengan rokoknya itu sendiri, Pak. Memang kan agak susah nih kita untuk merubah kebiasaan, merubah pola hidup seseorang itu untuk dari yang merokok jadi berhenti gitu kan, Pak. Nah, kalau di dalam substansi Bapak nih, substansi penyakit tidak menular, bagaimana sih, Pak, tren eh, kebiasaan masyarakat saat ini dari tahun kemarin nih? Apakah semakin banyak yang merokok di tahun ini? Apakah sudah menurun nih kebiasaan merokok di area-area kawasan tanpa rokok, atau seseorang yang merokok, yang awalnya merokok terus merubah nih pola hidupnya menjadi pola hidup sehat? Nah, kalau di dalam substansi Bapak bagaimana, Pak, trennya saat ini? Kalau berdasarkan kegiatan yang kami lakukan, Bu Mona, Mm-mm. yang untuk implementasi KTR, Ya. dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Mm-mm. masyarakat ataupun pegawai itu sudah mulai sadar mereka tidak lagi merokok di sembarang area. Artinya mereka Oke. sudah mulai merokok di yang Smoking telah area. disiapkan oleh baik itu di perkantoran masing-masing. Artinya mereka tidak lagi sembarang merokok gitu. Merokok, oke. Berarti Dan lebih baik ya, Pak? berdasarkan data UBM, kita kan melakukan screening UBM, upaya berhenti merokok itu di usia 10 sampai 21 tahun. Mm-mm. Dan untuk angka prevalensi Kabupaten Musi Banyuasin masih di bawah prevalensi nasional. Kita kan harus prevalensi perokok usia 10 sampai 10 sampai 21 tahun itu kan 8,8% Mm-mm. dengan jumlah sasaran yang kita lakukan screening. Mm-mm. Nah, dari hasil yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas yang dilakukan screening di usia tersebut ini baru mencapai, artinya masih di bawah target Oh, nasional. masih di bawah target. Berarti masih aman. 3,4% dari hasil feedback kita di TW2 Oh, untuk ini. itu untuk di Kabupaten Muba ya, Pak? Ya, di Berarti Kabupaten Musi Banyuasin. termasuk rendah lah ya untuk untuk prevalensi merokok di kalangan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin gitu ya, Pak? Ya, kalau berdasarkan data dari teman-teman puskesmas untuk screening itu masih di bawah target nasional. Oke. Artinya, ayo harapan kita dari substansi PTM itu tidak melebihi 8,8%. Heeh. Kalau bisa ya kita turunkan lagi, Betul, kita Bu turunkan Mona. lagi. Jadi Nah, kita kalau di fasilitas kesehatan puskesmas itu mempunyai nama klinik UBM. Nah, Klinik itu upaya yang berhenti mau Mona merokok. tanya. Mungkin banyak sahabat saya di rumah ya, Pak ya, belum tahu nih, karena kebanyakan dari masyarakat itu taunya kalau ke puskesmas itu berarti sakit. Nah, mereka tidak tahu apa-apa saja pelayanan. Sebenarnya orang sehat pun boleh loh datang ke puskes. Nah, salah satunya itu berarti kan, Pak, Betul. UBM tadi, klinik upaya berhenti Berhenti merokok. Nah, itu boleh dijelaskan, Pak, gimana sih UBM Jadi itu? masyarakat, kemudian masyarakat umur 10 sampai Gen Z, 18 Gen tahun Alpha ya. atau 21 tahun Heeh. yang ingin berhenti merokok, Heeh. itu kami sarankan untuk konseling ke puskesmas. Mm-mm. Karena di puskesmas sudah ada namanya petugas UBM Oke. yang telah dilatih oleh kementerian, gitu kan, melalui provinsi. Mm-mm. Jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan konseling UBM, memang baru tahap konseling. Ya. Untuk pemakaian obat kan belum. Iya. Nah, harapannya dengan konseling akhirnya kan melakukan edukasi. Iya. Ada keinginan dari masyarakat untuk berhenti merokok. Iya, betul. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan di konseling. Nah, harapan kami dari PTM ini ada perubahan untuk yang perubahan perilaku ya, Pak ya ya. perubahan perilaku dari terutama Gen Z, iya, Gen Z, Gen Alpha. Itu kan untuk kalangan-kalangan remaja saat ini kan mereka memang kurang kalau misalkan rokok konvensional itu ya, Pak. Kan sekarang itu sudah marak dan banyak sekali tersebar itu yang rokok ini, Pak. Elektrik, yang seperti vape, yang atau pod itu kan, yang
dengan berbagai macam rasa liquidnya itu kan Pak. Nah, itu kan juga bahaya sebenarnya kan Pak. Nah, kalau menurut Pak Epi nih Pak, apakah sama bahayanya atau ternyata rokok elektrik ini jauh lebih baik daripada rokok konvensional? Nah, menurut Bapak itu gimana ya Pak? Sebenarnya rokok elektrik itu lebih berbahaya dibandingkan rokok konvensional. Mm-mm. Tapi dua-duanya Berbahaya. tetap berbahaya, Bu Iya, Mona. berbahaya semua. Nggak ada yang lebih Iya, baik atau tidak. ada yang lebih buruk, nggak, semuanya bahaya. Benar. Sebenarnya kalau rokok vape itu kita kan tidak tahu Mm-mm. kandungan yang di dalam liquid itu. Iya, tapi Itu kan ada beberapa uh-uh. macam rasa. Iya, Nah, tapi itulah yang aromanya itu ya membuatkan. Pak. Jadi kan kalau misalkan nih kita ada di tempat umum gitu kan, tiba-tiba ada yang merokok nih pakai rokok konvensional, itu kan baunya itu sangat mengganggu kan Pak. Tapi kalau misalkan kita ada di keramaian terus ada yang merokok pakai rokok vape atau pot tadi tuh, dia asapnya itu harum loh Pak. Ada yang rasa bubble gum Ya, kan, ada yang rasa strawberry apa, ya. strawberry. Itu berbagai macam, sebenarnya jadi nggak mengganggu kalau misalkan di tempat umum, tapi sebenarnya tetap bahaya ya Pak Tetap ya bahaya. asapnya itu. Iya. Sebenarnya di Undang-Undang Kesehatan nomor Mm-mm. 17 tahun 2023 itu kan sudah dilarang Mm-mm. untuk rokok konvensional, rokok Elektrik. elektrik itu memang tetap harus merokok di areanya atau di smoking area, walaupun itu rokok elektrik. Oke. Begitu. Jadi sama bahayanya. Sama bahayanya. Malah lebih bahaya lagi yang elektrik tadi. Betul. Berarti ya Pak. Itulah kehebatan produsen rokok sekarang Iya. ini untuk menggait apa tuh? Iya, Gen Z tadi Gen untuk Z, Gen Alpha mereka tadi. sebagai perokok pemula. Awalnya kan dari Iya, rokok benar. elektrik. Awalnya Gitu, Mbak. dari rokok-rokok Iya. konvensional tadi kan. Nah, misalkan nih apa namanya? Mona salah satu dari gen milenial, gen Z, gen Alpha gitu. Kalau misalkan Mona bilang gini Pak, sebenarnya rokok itu menenangkan Pak. Kalau misalkan saya nggak merokok sehari pakai vape itu, pikiran saya tuh kacau Pak. Nah, itu apa solusinya Pak? Sebenarnya itu kan ada nikotin di dalam rokok itu. Oke. Itulah yang bisa menyebabkan adiksi. Jadi ketergantungan Iya, gitu. ketergantungan. Tapi Ketagihan. sebenarnya itu Bu Mona, kalau seseorang itu pengen stop atau berhenti merokok, itu tergantung dari yang bersangkutan niatnya masing-masing. supaya Oke. mereka berhenti merokok. Gitu. Tinggal kalau anak-anak sekolah, tinggal kita sebagai orang tua untuk mengedukasi supaya mereka jangan menjadi perokok pemula. Oke. Itu harapan kita dari sebagai orang tua. Karena kalau sudah menjadi rokok pemula pasti akan susah untuk berhentinya ya Pak ya. Betul. Terus ini Pak, terkait dengan kawasan tanpa rokok nih ya Pak, selama Bapak menjadi Katim penyakit tidak menular, kemudian menangani tentang kawasan tanpa rokok dan perokok-rokokan ini, apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak hadapi untuk menerapkan kawasan tanpa rokok ini Pak? Pasti ada dong. Pasti. Yang pertama, kita itu sangat sulit untuk merubah perilaku dari masyarakat. Iya, betul. Apalagi mereka perokok-perokok berat. Iya. Kemudian di masyarakat kita ini sering ada opini merokok tidak merokok masih tetap mati ya. Iya, betul. Padahal sudah lebih jelas baik tidak. merokok. Iya, di kotak rokok itu kan bolong di sini Bolong. kan. Nah, masih jadi, saja merokok. Kesulitan kami dari tim BTM ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa merokok itu sangat berbahaya. Iya. Tapi ada juga di masyarakat itu kalau tidak merokok itu tidak jantan katanya. Oh, ada Gitu. juga. Itu jangan. Sebenarnya kami dari PTM ini berharap itu masyarakat akan berkurang untuk konsumsi rokok, baik itu rokok yang konvensional ataupun rokok elektrik. Iya, gitu. betul. Betul Pak, dari sebenarnya agak sulit juga ya Pak, soalnya kan dari perusahaan-perusahaannya juga itu sering memberi berupa spanduk kan di setiap warung-warung yang ada gitu kan Pak.
Misalnya untuk promosi rokok mereka itu sering Pak Mona lihat di warung-warung kecil kan, atau juga di toko-toko besar itu pasti selalu ada spanduk rokok. Nah, gimana Pak itu solusi dari Bapak kira-kira untuk mencegah mengurangi promosi dari rokok yang dari perusahaan-perusahaan tadi nih Pak? Karena dia kan perusahaan besar ya. Betul. Jadi dari substansi PTM, Iya. jadi kita melakukan pilot project lah di suatu tempat atau desa di Kabupaten Musi Banyu Asin ini untuk mengedukasi masyarakat melalui iklan spanduk. Melalui spanduk rokok itu kita ganti dengan spanduk edukasi tentang bahaya merokok, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Jadi desa yang kita lakukan pilot project itu Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keru. Jadi di kita Sungai melakukan Keru. di desa itu untuk menurunkan spanduk-spanduk atau iklan rokok tadi kita ganti dengan spanduk yang pencegahan iya, merokok iya, tadi. untuk pencegahan merokok, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak. Gitu. Oke. Oh, berarti sudah ada upaya nih ya dari kita Dinas Kesehatan, khususnya di substansi PTM. Cuman nih Pak ya, terkait lagi dengan anggaran kan, itu gimana? Benar. Bagaimana Pak kita mau cetak spanduk, sedangkan anggaran kita kan benar-benar efisiensi nih saat ini Pak. Jadi kita mengedukasi ke teman-teman puskesmas untuk melakukan edukasi tentang iklan rokok. Nah, edukasinya seperti apa? Mereka mengedukasi ke warung-warung, kalau bisa spanduk yang sudah dipasang, itu kita turunkan, gitu nah kan? Itu kita edukasi. Gimana kalau misalkan pemilik warungnya marah? Nah ngapengnya kan? Ika di warungku, ku kak dinjo spanduk kak. Itu gimana Pak Epi? Mungkin ada trik khusus mungkin? Ya, kalau berdasarkan data ya memang sulit Bu. Iya ya. Bu Mona. Tapi kalau sendirian sulit memang sangat Pak, sulit. Ya? Jadi kita edukasi pemilik warung untuk membalik spanduk tersebut. Jadi spanduk tetap terpasang, tapi dibalik. Jadi jangan kelihatan di jalan gitu. Itu pun memang ada beberapa yang mau, ya tapi kita tetap edukasi. Iya. Itulah paling itu tantangan ya Pak ya, tantangan kita. Untuk pencegahan gitu ya. Oke, terakhir nih Pak Epi, apa sih Pak pesan-pesan untuk remaja saat ini, kaum milenial, Gen Z, Gen Alpha, supaya mereka tidak menjadi perokok pemula atau jangan mencoba untuk merokok gitu Pak? Boleh Pak? Yang pastinya pesan kami dari sebagai substansi PTM untuk anak-anak muda, itu lebih baik tidak merokok, hidup lebih sehat, kemudian keren tanpa rokok. Wah, itu. Nanti hashtagnya keren tanpa rokok. Keren tanpa rokok. Oke. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Epi sudah meluangkan waktunya di podcast Dinkes Muba kita kali ini. Semoga Sobat Sehat yang nonton juga teredukasi dengan informasi yang sangat inspiratif ini. Dan tentunya harapan kami semua prevalensi merokok di Kabupaten Musi Banyu-Asin menurun drastis ya Pak. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Sobat Sehat di rumah yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Kita sehat, kita pacak gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.